Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Minggu ini materi kita model penelitian tasawuf. Tasawuf yang sebagaimana kita ketahui merupakan salah satu bidang pendidikan Islam yang memusatkannya pada pembersihan aspek rohani, yang mana kalau terus-menerus dipelajari akan menimbulkan akhlak yang mulia. Dan Islam sebagai agama yang universal ini mencakup berbagai bidang atas jawaban kebutuhan manusia. Melalui tasawuf, biasanya seseorang dapat mengetahui tentang cara-cara melakukan pembersihan diri. Melalui tasawuf, seseorang dapat mengetahui tentang cara-cara melakukan pembersihan diri serta mengamalkannya secara teratur. Dari pengetahuan ini diharapkan ia tampil sebagai orang yang pandai mengendalikan dirinya sendiri. Dalam kaitan ini terdapat 3 sudut pandang yang digunakan para ahli untuk mendefinisikan tasawuf. Yang pertama, sudut pandang manusia sebagai makhluk terbatas. Adapun pengertiannya, tasawuf didefinisikan manusia sebagai sudut pandang terbatas, artinya upaya menyucikan diri dengan cara menjauhkan kehidupan dunia dan memusatkan perhatian hanya kepada Allah. Yang selanjutnya, sudut pandang manusia sebagai makhluk berjuang. Ini didefinisikan sebagai upaya untuk memperindah diri sendiri yang bersumber kepada akhlak dengan ajaran agama Islam, yang tentunya mendekatkan diri kepada Allah. Yang ketiga, sudut pandang manusia dalam bertuhan. Ini didefinisikan sebagai kesadaran fitrah atau kepercayaan terhadap Tuhan yang dapat mengarahkan jiwa agar selalu tertuju kepada kegiatan-kegiatan yang menghubungkan manusia dengan Tuhan. Selanjutnya, model-model penelitian tasawuf. Adapun model-modelnya itu ada beberapa model. Yang pertama, model Syed Hussein Nash. Beliau dikenal sebagai ilmuwan muslim abad modern yang terkenal cukup produktif. Dia menulis buku yang disadur ulang sama Abdul Hadi, Tasawuf Dulu dan Sekarang. Di sini beliau mengangkat tema-tema yang tertentu, di antaranya uraian tentang fungsi tasawuf, yaitu tasawuf dan pengutuhan manusia. Di dalamnya bahwa tasawuf merupakan sarana menjalin hubungan yang intens antara manusia dengan Tuhan guna mencapai upaya keutuhan manusia. Model yang kedua, model Mustafa Jahri. Beliau memusatkan perhatiannya terhadap tasawuf dengan menulis buku yang berjudul Kunci Memahami Ilmu Tasawuf. Penelitiannya bersifat eksploratif, yakni menggali ajaran-ajaran tasawuf dari berbagai literatur. Dengan bukunya yang berjumlah 26, itu disajikan tentang kerohanian yang di dalamnya dimuat contoh kehidupan Nabi Muhammad SAW, kunci mengenal Tuhan, sendi kekuatan batin, fungsi kerohanian dalam menenteramkan batin, tarekat dari segi arti dan tujuannya. Yang selanjutnya, model Kautsar Azhari Nur. Beliau merupakan dosen yang dalam rangka penulisan disertasinya yang memusatkan perhatian pada penelitian bidang tasawuf dengan judul penelitiannya ialah dari Ibnu Arabi, Wahdat al-Wujud dalam Perbuatan. Penelitian yang ditempuh adalah dengan tokoh-tokoh paham yang khas. Ibnu Arabi dengan paham Wahdat al-Wujudnya, ini penelitian yang cukup menarik karena dilihat dari segi paham yang dibawakannya, ini jelas-jelas telah menimbulkan kontroversi dari kalangan ulama karena paham tersebut dinilai membawakan paham reinkarnasi atau paham serba Tuhan, yakni Tuhan menjelma dalam berbagai ciptaannya
sehingga mengganggu keberadaan zat Tuhan yang sesungguhnya. Yang selanjutnya model penelitian Harun Nasution, di mana beliau seorang guru besar dalam bidang teologi dan filsafat Islam, juga menaruh perhatian besar terhadap penelitian bidang tasawuf. Hasilnya ia tuangkan dalam buku yang berjudul Falsafat dan Mistisistik dalam Islam. Penelitiannya mengambil tematik seperti penelitian yang awal, yakni pengkajian ajaran tasawuf disajikan dalam tema-tema untuk dekat pada Tuhan, zuhud dan lain-lain. Pada setiap topik tersebut, selain dijelaskan tentang isi ajaran Islam dari tiap topik tersebut dengan data-data yang didasarkan pada literatur kepustakaan, juga dilengkapi dengan tokoh yang memperkenalkan. Selain itu, Harun Nasution juga mencoba mengumpulkan latar belakang sejarah tentang timbulnya paham tasawuf dalam Islam. Yang terakhir, model penelitian Azi Arbery. Beliau merupakan seorang peneliti barat yang kenamaan banyak melakukan studi Islam, termasuk penelitian dalam bidang tasawuf. Dalam bukunya Pasang Surut Aliran Tasawuf, beliau mencoba menggunakan pendekatan kombinasi antara tematik dan tokoh. Dengan pendekatan demikian, ia mencoba kemukakan tentang firman-firman Tuhan, kehidupan Nabi Muhammad SAW, para zahid, sufi, dan lain-lain. Dari isi penelitian tersebut, tampaknya Arbery menggunakan analisis kesejarahan, yakni berbagai tema tersebut dipahami berdasarkan konteks sejarahnya dan tidak dilakukan proses aktualisasi atau mentransformasikan ajaran-ajaran tersebut ke dalam makna kehidupan modern yang lebih luas cakupannya. Sekian materi kita hari ini dengan tema model penelitian tasawuf. Terima kasih.